Jadi Verfak itu adalah proses validasi dokumen yang diserahkan oleh partai politik ke Sipol ya, untuk mencocokkan kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut. Nah, verifikasi itu maka kemudian kita turun ke alamatnya sesuai dengan anggota parpol itu untuk menanyakan kepada yang bersangkutan. Yang bersangkutan itu benar anggota partai politik atau tidak. Nah, itu namanya verifikasi atau verifikasi faktual. Kalau di kita sebenarnya kan ada dua ya, verifikasi administrasi baru verifikasi faktual. Nah, yang lolos verifikasi administrasi baru kemudian dilakukan verifikasi faktual. Ya, jadi tadi itu karena untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan maka ada lembar kerja yang kita bawa. Lembar kerja itu sudah merekam identitas anggota partai politik. Termasuk juga itu kita bawa namanya dokumen salinan fotokopi KTA dan KTP. Nah, dasar itu yang kemudian kita datang ke rumah-rumah sesuai dengan alamat di KTP tersebut. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, pada saat ke sana ya tentu nanti ada yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar anggota partai politik, ada KTA-nya, ada KTP-nya. Ada juga yang tidak mengakui, bahkan dia heran kenapa nama saya masuk di keanggotaan partai politik, padahal dia sendiri tidak merasa sebagai anggota partai politik. Ada juga yang anggota partai politik tapi tidak punya KTA, tapi mengakui bahwa dirinya sebagai anggota partai politik. Jadi sesungguhnya yang paling vital itu pada saat ke sana yang memastikan bahwa benar tidaknya anggota partai politik tersebut sebagai anggota partai. Ya, pertama kan sebenarnya kan tahapannya kan partai politik daftar. Daftar itu bukan di KPU Kabupaten, tapi di KPU RI. Itu tersentral di sana ya. Baru kemudian proses verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi itu ada dua tahap. Pertama adalah tahap awal dan yang berikutnya adalah tahap perbaikan. Nah, baru kemudian dilanjutkan dengan verifikasi faktual. Verifikasi faktual juga ada dua tahap. Pertama, verifikasi faktual tahap pertama. Yang kedua adalah verifikasi faktual tahap perbaikan. Ketika misalnya verifikasi faktual hasilnya belum memenuhi syarat minimal keanggotaan yang ditentukan oleh undang-undang, kalau di Purbalingga itu 1000 misalnya, maka partai politik tersebut itu masih punya ruang untuk memperbaiki. Nah, setelah itu nanti dilakukan verifikasi lagi. Nah, proses verifikasinya sama dengan verifikasi di tahap pertama. Pertama soal medan ya, kita ini kan tidak paham medan ya, maka kadang-kadang untuk mencari satu alamat itu butuh waktu yang cukup panjang. Nah, ada juga yang bahkan tidak ketemu. Nah, selain tadi kita tidak tahu lokasi, maka disiasati dengan kita ke desa dulu, ke masing-masing desa, kemudian kita konfirmasi dengan kepala desa atau perangkat desa untuk menunjukkan nama-nama yang kami bawa itu posisi rumahnya di mana. Nah, hampir semua proses verifikasi yang kemarin itu dibantu atau ditunjukkan oleh kepala desa atau perangkat desa. Nah, itu sangat membantu kami. Tapi kalau misalnya verifikasinya hari Sabtu dan Minggu, itu agak repot karena kantor desa pertama tutup, terus kemudian kita jalan sendiri. Jalan sendiri itu memang untuk mendapatkan satu rumah aja itu luar biasa. Karena kadang-kadang RT RW di masing-masing desa itu kan mencar sehingga kesulitan bagi kami. Bahkan kami sudah tanya ke masyarakat sana juga, kadang-kadang ada yang paham, ada yang enggak. Nah, kadang-kadang juga masyarakat nggak tahu nama asli, tapi taunya nama panggilan misalnya, itu juga menyulitkan kami. Banyak sebenarnya hal-hal yang kami temui di lapangan dan itu menjadi
sebenarnya bukan kendala yang cukup signifikan ya, tapi itu menjadi bagian-bagian proses yang kami alami sebenarnya, dan itu memang cukup berpengaruh terhadap cepat atau tidaknya proses verifikasi itu. Nah, kemarin itu ada 8 partai ya, dari 9 partai yang dilakukan verifikasi faktual, itu di Purbalingga hanya ada 8. Satu partai buruh itu tidak ada di Purbalingga. Nah, maka 8 partai politik itu yang kemudian kita lakukan verifikasi faktual. Nah, di tahap pertama itu ada 3 partai politik yang lolos. Artinya lolos di tahap verifikasi pertama. Ada Partai Hanura, Partai Perindo, dan Partai Gelora. Nah, terus kemudian di tahap kedua itu mestinya ada 5 partai, tapi ternyata PSI itu tidak menyerahkan syarat dukungan perbaikan di Purbalingga, sehingga PSI tidak dilanjutkan ke verifikasi faktual perbaikan. Nah, 4 partai yang lainnya, ada PBB, ada PKN, ada Garuda, terus ada Umat, itu lolos di tahap perbaikan. Jadi dengan demikian di Purbalingga itu 8 partai yang ada di Purbalingga itu semua lolos verifikasi administrasi, verifikasi faktual maksud saya. Saat ini masih dilakukan verifikasi faktual keanggotaan oleh KPU Kabupaten Purbalingga, karena dalam hal ini KPU adalah verifikator atau orang yang melakukan verifikasi terhadap keanggotaan partai politik calon peserta pemilu 2024. Bawaslu dalam hal ini bertindak sebagai pengawas, artinya mengawasi tahapan verifikasi faktual yang pelaksananya dilakukan oleh KPU Kabupaten. Verfak adalah mencocokkan kembali data yang didapat oleh KPU lewat aplikasi Sipol. Jadi aplikasi itu adalah rumah bagi partai politik calon peserta pemilu yang mendaftarkan keanggotaannya dengan jumlah tertentu ya, yang sudah disyaratkan oleh KPU. Ya, setelah melakukan pendaftaran tersebut, mengupload, menginput di Sipol, maka kemudian akan dicocokkan oleh KPU apakah betul bahwa keanggotaan yang sudah didaftarkan oleh partai politik baru yang akan mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2024 itu sudah sesuai dengan apa yang ada di Sipol. Nah, perlunya dilakukan verifikasi faktual, artinya fakta yang terjadi di lapangan ketika KPU sebagai petugas verifikasi mendatangi dari rumah ke rumah. Artinya KPU harus bertemu dengan anggota yang ada di Sipol tersebut untuk mencocokkan data. Apakah KTP-nya, kemudian kartu anggotanya sama dengan yang di-upload di Sipol. Dan itu memang harus dilakukan dari pintu ke pintu, artinya harus ketemu langsung dengan yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam Sipol. Kemudian tentunya Bawaslu dalam hal ini sebagai pengawas pemilu memastikan apakah KPU dalam melakukan verifikasi faktual tersebut sudah sesuai dengan regulasi atau belum. Apakah ada norma-norma yang dilanggar oleh KPU atau tidak. Disinilah peran pentingnya Bawaslu untuk memastikan kegiatan verifikasi faktual dilakukan sesuai dengan regulasi. Dan kami di Purbalingga, Bawaslu Purbalingga tentunya melakukan pengawasan verifikasi faktual secara melekat. Artinya kami dengan SDM yang terbatas tetap melakukan pengawasan melekat, mendampingi atau mengawasi setiap petugas verifikator
yang dalam hal ini dilakukan oleh KPU. Jadi kami nempel terus kemanapun KPU bergerak untuk melakukan verifikasi tersebut. Banyak sekali kisah-kisah atau dinamika yang terjadi di lapangan yang menjadi cerita pengalaman ketika melakukan pengawasan terhadap verifikasi faktual tersebut. Ada sebuah kisah menarik bahwa ini mungkin termasuk salah satu kendala ya. Jadi yang kami hadapi di lapangan ternyata memang di luar dugaan. Banyak sekali anggota partai politik yang diverifikasi ternyata secara geografis rumahnya adalah di daerah yang sangat sulit terjangkau. Artinya kebetulan rumah mereka ada di daerah pelosok yang akses ke sananya itu membutuhkan nyali, kemudian membutuhkan stamina juga timing yang tepat. Artinya karena musim hujan, kemudian jalan menuju ke rumah anggota yang akan diverifikasi tersebut masih berupa tanah, batu, sehingga ini harus kita sikapi dengan cermat, jangan sampai kita melakukan verifikasi dengan membahayakan keselamatan diri kita sendiri. Kalau bicara masalah kendala, saya pikir cuman kendala geografis saja, karena kebetulan di Purbalingga banyak dipenuhi dengan daerah-daerah yang masih pegunungan, kemudian akses jalan juga masih belum memadai, karena masih banyak yang menuju ke rumah itu masih jalan setapak. Ini kebetulan saja mungkin yang diverifak rumahnya berada di pedalaman ya, atau di pelosok. Kalau yang dibayangkan oleh sahabat Bawaslu bahwa verifikasi hanya di perkotaan saja, itu memang jauh dari bayangan sahabat semua. Ternyata kebanyakan para anggota partai politik yang didaftarkan oleh partai politik tersebut lokasinya memang di daerah yang terpencil ya, dengan kondisi akses jalan yang susah, sehingga ini yang menjadi kendala. Kemudian demikian yang dapat saya sampaikan sahabat Bawaslu sekilas tentang rangkaian kegiatan verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta pemilu 2024.